Apakah Fen Xian dan kecerdikan masa depannya bisa menghadapi ancaman pembunuhan yang terus datang? Bagaimana ia berurusan dengan ketidaksukaan ibu tiri, dan bagaimana ia bisa menemukan gadis pujaan hati? Ini adalah episode 2, drama Cina Joy of Life. Ayo lihat, wajib nonton. Fen Xian kemudian menemui Guru Fei Jie di sebuah hutan di luar penginapan. Guru Fei Jie menjelaskan bahwa ia dan rombongan akan pergi ke kerajaan Beiki, mengantar seseorang bernama Yang Biun, calon kepala intelijen baru di sana, membangun jaringan spionase guna persiapan perang melawan kerajaan Beiki di masa depan. Guru Fei Jie juga menyampaikan, ini adalah hukuman untuk Yang Biun, karena Om Ateng, orang yang mencoba membunuh Fen Xian ternyata adalah anak buah Yang Biun. Setelah ngobrol, ketika kembali ke rombongan, langkah Fen Xian dicegat oleh Yang Biun. Ia ingin membalas kematian Om Ateng. Yang Biun juga meminta lencana direktur secara paksa. Namun pertarungan urung terjadi karena Guru Fei Jie datang dan berhasil menghentikannya. Ketika rombongan Fen Xian hampir sampai di depan gerbang, ia dicegat seseorang yang sok kenal. Mas-mas itu menjual peta ibu kota dengan harga yang mahal. Karena tidak ingin berhenti lama, Fen Xian pun dengan berat hati membayarnya. Di jalanan ibu kota, Fen Xian menikmati ramainya jalan, pertunjukan dan dagangan yang tidak biasa ia lihat di kampung Danzhou. Di saat menuju kediaman ayahnya, kembali rombongan Fen Xian dihadang. Gak lama kemudian, semua pasukan ksatria berjubah merah pergi, meninggalkannya sendiri di dalam kereta. Fen Xian merasa heran apalagi ketika seseorang datang dan bilang bahwa ia akan mengambil alih kendali kereta. Fen Xian juga menyadari bahwa kereta berbalik arah, tidak langsung menuju ke kediaman Fen, rumah ayahnya. Sesampainya di sebuah tempat, kereta berhenti. Fen Xian turun dan si kusir sudah menghilang. Karena gak punya Google Map, Fen Xian asal melangkah ke arah kuil yang ia lihat. Di saat membuka gerbang, Fen Xian dihadang seorang penjaga bernama Gong Dian. Adu sedikit ilmu pun terjadi, membuat Fen Xian terpaksa mundur beberapa langkah. Fen Xian lalu diusir dan tidak boleh mendekat kembali ke kuil. Namun dasar Fen Xian yang tidak menyerah, akhirnya ia diperbolehkan masuk, asal tidak mendekati kuil utama, yang telah dijaga oleh sejumlah pasukan. Fen Xian pun mengalah, dan cuma melihat sisi samping bangunan. Ketika masuk ke sebuah ruangan, ia heran, karena tidak melihat dupa ataupun patung dewa. Hanya lukisan mitologi dan hiasan dinding. Di tengah ruangan, juga ada meja dengan piring penuh buah-buahan. Tanpa basa-basi, Fen Xian langsung makan buah holdi itu dan ngomong kalau ia tidak percaya dengan keberadaan dewa, kecuali Dewa 19. Jika benar dewa itu ada, dan bisa memberikan bukti keberadaannya, ia akan segera berlutut. Tiba-tiba ada suara dari bawah meja. Fen Xian terkejut, seketika ia waspada. Sambil memegang pisau, Fen Xian membuka tirai penutup meja. Seorang gadis cantik, memegang ayam goreng menatapnya dengan lembut. Seketika panah asmara menghujam dada Fen Xian. Jantungnya berdegup kencang, bagai genderang mau perang. Hatinya juga cenat-cenut, melihat bidadari berdiri di depannya. Sayangnya, itu hanya pertemuan sesaat. Si gadis tiba-tiba dipanggil, dan berlari pergi. Fen Xian segera sadar bahwa ia belum mengetahui nama si gadis. Bergegas keluar kuil, Fen Xian menyuruh kusir, yang sudah duduk di kursi driver, mengejar kereta pujaan hati yang sudah menjauh. Di lain tempat, Kaisar yang sedang duduk di dalam kereta, bertanya bagaimana kesan pengawalnya, Gong Dian, tentang anak muda di depan kuil tadi. Gong Dian menjelaskan bahwa pemuda itu adalah Fen Xian, anak tiri Menteri Keuangan yang baru datang ke ibu kota. Gong Dian juga menambahkan bahwa Fen Xian sama sekali gak hormat dan berlutut di dalam kuil King. Sebelum berpisah, Kaisar menanyakan kedekatan Gong Dian dengan putra mahkota. Ia juga menyinggung hadiah lukisan yang diterima oleh Gong Dian. Bahasan ini membuat Gong Dian pucat dan gusar. Seketika ia berlutut dan meminta maaf, menyadari kedekatannya dengan putra mahkota bukanlah sesuatu yang disukai Kaisar. Gak pakai lama, Gong Dian menemui putra mahkota. Dengan raut wajah tegang dan putus asa, suaranya bergetar ketika menyampaikan keputusan untuk tidak berteman lagi dengan putra mahkota. Gong Dian merobek semua lukisan-lukisan kuno koleksinya, sembari menegaskan, ia tidak memiliki hobi seni apapun sejak saat itu. Gong Dian juga menyampaikan bahwa ia menyadari relasi pangeran mahkota dengan banyak pejabat, baik militer maupun kalangan sipil. Sebagai kepala pengamanan istana kekaisaran dan orang yang selalu di samping kaisar, maka hubungannya yang begitu baik dengan putra mahkota, akan memicu ketidaknyamanan sang kaisar. Di lain tempat,
Fen Xian tidak berhasil mengejar kereta si gadis pemakan ayam goreng. Akhirnya, ia menuju kediaman Fen atau rumah bokapnya. Ketika mengetuk pintu utama, tiba-tiba muncul pelayan yang meminta untuk masuk lewat pintu samping. Saat itu, Fen Xian melihat remaja laki-laki sedang mengejar pelayan sambil menggerutu. Remaja itu berhenti, membalikkan badan dan mendatangi Fen Xian. Ia mengaku, ia adalah tuan muda kediaman itu. Jadi Fen Xian harus patuh dan ikut semua perintahnya. Fen Xian hanya tersenyum dan membiarkan saja ketika si remaja mencoba membongkar koper yang ia bawa. Fen Xian mengikuti pelayan untuk segera bertemu dengan ibu tirinya, Liu Ruyu. Sialnya, Fen Xian belum boleh masuk rumah dengan alasan Liu Ruyu sedang tiduran. Padahal, sebenarnya Liu Ruyu sedang asik, skincare ala-ala Ajojing dengan pelayan sambil perawatan kulit. Gak lama berselang, pelayan masuk dan melaporkan kondisi Fen Xian yang woles, santai, dan gak marah ketika disuruh menunggu di taman. Bahkan di luar Nurul, Fen Xian malah tiduran di kursi. Liu Ruyu yang gusar karena upayanya gagal, bergegas keluar. Ia melihat Fen Xian asik baring dengan tangan menggenggam ayam goreng. Liu Ruyu membangunkan Fen Xian, lalu mengomentari penampilan Fen Xian dengan sinis. Digambarkan sebagai pemuda yang sangat natural kekampungannya penuh dan aura tak berpendidikan. Fen Xian pun membalas, jika gak benar-benar kenal, maka ia akan menyangka ibu tiri Liu Ruyu seperti pemilik utama kediaman itu. Kesal dengan balasan Fen Xian, Liu Ruyu pun pamit ingin masuk ke rumah lagi. Gak lama berselang, Sise, remaja laki-laki tadi, datang sambil ngomel, menyalahkan Fen Xian dan menuduh mempermainkannya untuk membuka koper. Sise mencoba memukul Fen Xian, namun tiba-tiba Ruoruo datang. Ia marah dan memerintahkan Sise untuk berlutut. Memberi hukuman pukulan tangan ke Sise, karena bersikap tidak sopan terhadap Babang Fen Xian, kakak tirinya sendiri. Sise yang takut dengan Ruoruo berlari menemui ibunya, mengadukan hukuman yang ia terima. Bunda Liu Ruyu dengan tenang mendengar keluhan anaknya. Menduga, Fen Xianlah yang telah memukul Sise. Ia tersenyum membayangkan Fen Xian yang dihukum dan dipaksa kembali ke Danzhou. Namun Bunda Liu Ruyu terkejut dan lemas ketika akhirnya tahu, Ruoruolah yang sudah memukul dan mendisiplinkan adiknya sendiri. Sambil asik ngobrol, Fen Xian menyimpan potongan ayam goreng ke dalam kotak yang diberikan oleh Ruoruo. Ruoruo juga memperlihatkan barang-barang bagus di kediamannya. Ada tulisan tangan master seni dari kerajaan Beiki, dan ada juga pedang milik seorang master pedang. Fen Xian kagum dan kaget. Ia bertanya bagaimana Ruoruo bisa memperoleh semua itu. Jawaban Ruoruo sungguh mengejutkan. Semua itu adalah hadiah dari putri-putri bangsawan, yang ingin tahu update cerita kediaman merah. Ini adalah cerita di dalam surat yang dikirim Fen Xian ke Ruoruo selama ini. Ruoruo lalu mencetak cerita-cerita itu menjadi sebuah buku. Fen Xian kemudian bilang bahwa itu bukanlah karyanya. Itu adalah karya Tuan Chao yang ia tulis ulang. Namun Ruoruo tidak percaya karena di Danyou tidak ada orang bernama Tuan Chao. Ruoruo bilang bahwa ia menghormati niat Fen Xian yang tidak ingin populer, dan rahasia itu tidak akan bocor. Di ruangan kerjanya, ayah Fen Xian dan Fen Xian sepakat untuk tidak saling terharu, dan membahas penyesalan-penyesalan di pertemuan pertama kali ini. Ayah menanyakan Fen Xian ingin menjadi orang seperti apa. Dijawab jika ia ingin menjadi orang terkaya di dunia, hidup damai dengan istri yang cantik. Ia berencana memproduksi gelas kaca, namun si ayah langsung kasih paham, gelas kaca udah ada di dunia. Gelas kaca itu dibuat oleh almarhumah ibunya. Begitu juga dengan sabun batang, parfum, dan gula. Fen Xian heran karena semua idenya, yang diperoleh dari pengetahuan masa depan, sudah dieksekusi oleh almarhumah. Si ayah menjelaskan bahwa almarhumah adalah pelaku bisnis dan startup dengan ide-ide brilian. Skala bisnis ibunya nomor 1 di dunia, namun usahanya kemudian diambil alih oleh keluarga kerajaan, dan lembaga pengelolanya disebut Neiku. Saat ini, Neiku dikelola Tuan Putri Agung, Liun Rui. Ayah Fen Xian menambahkan, secara diam-diam, Tuan Putri Agung memiliki anak perempuan dengan Perdana Menteri, Lin Duofu. Nama anak mereka, Lin Wan-er, gadis yang harus dinikahi oleh Fen Xian. Selain itu, Kaisar juga menyatakan, siapapun yang menikahi Lin Wan-er, maka ia berhak menjadi pengelola Neiku. Jadi, kedatangan Fen Xian adalah upaya mengambil kembali kepemilikan Neiku. Namun, ada tantangan juga, Tuan Putri Agung telah menemui Ibu Suri. Ia tidak ingin, Wan-er, anaknya yang cantik jelita binti bohai mempesona, menjadi istri Fen Xian, anak kampung yang tidak memiliki status dan kedudukan tinggi. Si ayah kemudian menjelaskan bahwa Kaisar memiliki 4 putra. Pangeran pertama sedang menjaga perbatasan, pangeran bungsu masih kecil, namun putra mahkota dan pangeran kedua sedang berebut tahta. Kedekatan putra mahkota dan Tuan Putri Agung akan berpeluang membuat Neiku diambil alih. Bisa jadi, percobaan pembunuhan di Danzhou didalangi putra mahkota, yang tidak ingin Fen Xian datang dan mengambil alih Neiku. Di saat makan malam, suasana terlihat tegang. Ayah meminta istrinya, Liu Ruyu, menjelaskan perannya terkait peristiwa upaya pembunuhan Fen Xian di Danzhou. Dengan cemas dan takut, Liu Ruyu menerangkan, meski ia mungkin tidak menyukai Fen Xian, bahkan berniat menekan dan menjatuhkan Fen Xian, ia juga tidak akan berani membunuhnya. Setelah selesai interogasi di meja makan, Bunda Liu Ruyu menjadi sangat ramah.
Ia mempersiapkan semua kebutuhan Fansian sambil tersenyum manis meski kelihatan dibuat-buat. Jelang tidur, Fansian bilang ke ayahnya, ia tidak ingin menikahi Wan Er. Meski itu cara terbaik merebut kembali Neiku, usaha yang dulu dirintis dan dimiliki almarhumah ibunya. Ia bilang, ia sudah memiliki tambatan hati, seorang gadis cantik yang memakan ayam goreng. Can only do it